البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-Haditsu Tsamina Asyar ba'da Sittimi'ah 618. Wa anhu, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat, yaknil maut. Perbanyaklah mengingat hadim, yaitu qati', yang memutuskan kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Setelah pembahasan sanad panjang lebar, Syekhuna Abu Amr menyatakan shahihun li ghairi. Baik. Karena yang betul adalah untuk riwayat Tirmidzi ini dhaif, mursal dia. Nah, ini pembahasan ilal. Baik. Tapi apa? Dengan penguat yang banyak sekali, kesimpulannya adalah shahih li ghairi. Karena memang riwayatnya banyak tentang masalah ini. Baik. Hadis ini diriwayatkan dengan dua qiraah, hadim dan hadim, dan dua-duanya betul. Hadim pakai dzal mu'jamah, maknanya adalah apa? Qati. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah As-Sindi rahimahullah di dalam taklif beliau terhadap Sunan An-Nasa'i. Qati. Kemudian riwayat kedua adalah hadim pakai dal muhmalah, yaitu apa? Kasir, yang meruntuhkan. Sebagaimana apa? Disebutkan oleh beliau juga tadi, siapa tadi? As-Sindi. Ini juga dijelaskan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir, hadim dan hadim, dua-duanya betul. Baik, sekarang apa hikmah di balik ini? Ketika periwayatannya itu adalah dengan dal, yaitu hadim, meruntuhkan, yang meruntuhkan kelezatan, dijelaskan oleh Al-Allamah At-Tibi rahimahullahu ta'ala dalam Kashfu Sarairis Sunan, yaitu Rasulullah SAW mempermisalkan kehidupan dunia dan kelezatannya itu bagikan bangunan yang nampak indah, yang nampak megah, yang nampak warna-warni yang menggoda dan seterusnya. Baik. Ternyata bangunan itu suatu saat akan runtuh, yaitu apa? Dengan sebab adanya kematian. Dan suatu saat bangunan memang apa? Pasti suatu saat akan runtuh. Maka dengan ini ada hikmah bahwasanya untuk orang itu tidak rukun dari dalam artian apa? Selalu bersandar, bertopang dan merasa tentram dengan bangunan yang dia miliki di dunia, karena ini bukan tempat tinggal dia yang hakiki. Ini bukan bangunan dia yang sejati dan kekal abadi. Tapi ini adalah sesuatu yang sementara saja, suatu saat dia akan runtuh. Maka hendaknya kita selalu mengingat itu. Agar apa? Yang penting adalah tempat tinggal yang hakiki, yang abadi, yaitu tempat tinggal di surga. Baik. Berarti apa? Yaitu hikmahnya adalah selalu waspada untuk ini dan mempersiapkan rumah yang tidak rusak, yang tidak pernah rusak. Baik. Kemudian yang kedua, dengan apa? Qiraah hadim, artinya qati. Ini untuk mengingatkan, sebagaimana itu dijelaskan oleh At-Tibi, juga dijelaskan oleh As-Sunani di dalam kitab beliau At-Tanwir, bahwasanya kehidupan di dunia ini, kesenangannya itu tidak mustamirrah, tidak terus-menerus. Memang hari ini kita gelak, tapi boleh jadi di akhir hari kita akan menangis. Boleh jadi hari ini kita sehat, tapi boleh jadi besoknya kita akan sakit. Boleh jadi hari ini kita bahagia, besoknya kita mengalami perkara yang mendatangkan kesengsaraan dan seterusnya. Agar kita selalu waspada dan tidak terlena. Baik. Tapi juga di dalamnya ada kabar gembira dan hiburan, kata As-Sunani, yaitu apa? Sebagaimana kegembiraan, kesenangan itu tidak hakiki, demikian pula kesedihan, demikian pula kegundahan dan penderitaan itu juga tidak terus-menerus. Yaitu apa? Ya, tidak terus-menerus. Suatu saat dia akan selesai. Terutama adalah humumud dunia. Dunia ini secara umum memang apa? Tempat yang keruh, tempat yang membawa kesusahan, tempat yang menyebabkan orang itu tidak tentram. Maka orang-orang mukmin, orang-orang yang kenal Allah dan kenal akhirat, dia akan selalu apa? Merasa resah dan tidak tentram dengan kehidupan dunia.
Maka justru hadis seperti ini mengingatkan dan menjadi kabar gembira bahwasanya penderitaan di dunia itu tidak akan berlangsung lama. Suatu saat dia akan putus dan masuk kepada masuk kepada kenikmatan yang hakiki. Untuk orang-orang yang di dunia ini dia mukmin tentunya. Maka di dalamnya ada peringatan, namun juga di sebalik itu ada hiburan dan ada kegembiraan. Suatu saat kita akan mendapatkan kehidupan yang hakiki dan berbahagia, tidak seperti penderitaan. Karena orang yang memegang kebenaran itu memang bagaikan memegang bara api, penuh dengan kesulitan. Maka ini ada kabar gembira. Bila akhirnya yaitu al-maut, setelah mati kita akan disambut oleh malaikat dengan penuh kegembiraan dan seterusnya. Kemudian kita baca lafaz ini zikr. Dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan zikr di sini adalah zikrul qalb, yaitu mengingat secara hati yang mendatangkan taksir, yaitu pengaruh adanya kesadaran, mendatangkan nasihat, mendatangkan persiapan dan seterusnya. Bukan zikrul lisan, bukan sekedar lidahnya bilang mati, tapi jiwanya selalu tidak ingat. Jadi zikir di sini adalah zikrul qalb, bukan zikrul lisan. Yang penting adalah hatinya selalu ingat dia akan mati, untuk kemudian menjadi sadar dan mempersiapkan apa saja yang perlu dilakukan untuk kehidupan setelah mati. Bukan hanya tiap hari bilang ingat kematian, tapi dia sendiri selalu judi di Las Vegas misalkan. Ini nggak ada gunanya. Yang penting adalah peringatan yang ada di dalam hati itu. Kemudian di antara hikmahnya juga dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullahu taala dari pembahasan tentang hadis ini adalah untuk tidak memperpanjang angan-angan. Karena walaupun kita berangan-angan punya rumah megah, atau punya kereta yang mewah, atau punya makanan-makanan yang lezat dan seterusnya, suatu saat ini semua akan putus dan rusak. Maka tidak perlu berpanjang angan-angan, tapi makan secukupnya, minum secukupnya, tempat tinggal juga secukupnya, kereta juga secukupnya, dan seterusnya. Yang penting adalah yang setelah itu, yaitu kehidupan setelah mati. Untuk inilah hadis ini didatangkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, yaitu ingat kematian dan memperpendek angan-angan yang bersifat keduniaan. Ilahuna wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka